Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah kenapa sampai hari ini ada orang belum berangkat haji? Sebab di Indonesia ini setiap ada orang berkumpul, yang sudah berangkat dengan yang belum berangkat selalu lebih banyak yang belum berangkat haji. Yang sekarang hari ini kalau saja saya tega, saya bilang yang belum haji angkat tangan, pasti lebih banyak yang angkat tangan. Jadi kita jawab sekarang, kenapa ada orang hingga hari ini belum apa tidak? Belum berangkat haji apa tidak berangkat haji? Belum, berarti ada harapan. Banyak penyebab. Yang pertama, orang belum berangkat haji padahal duit ada. Ternyata penyebabnya adalah karena dia merasa dirinya ini belum pantas menjadi seorang haji. Dia merasa belum pantas. Apalagi nanti bulan haji disebut dengan Pak Ustadz. Ditambahin lagi haji lagi. Kenapa merasa dirinya belum pantas? Karena yang pertama, dia merasa dirinya itu masih terlalu muda. Yang pernah saya alami, yang pernah saya tangani, ada seorang mahasiswa sudah tiba saatnya melunasi, itu tidak mau melunasi. Saya telepon, kenapa Len kok tidak melunasi kamu? Dia jawab, Pak, saya baru semester 2. Malu nanti kalau saya pulang dipanggil haji. Padahal masih belum mau pakai peci, masih belum mau pakai sarung, masih belum mau bergabung dengan masyarakat. Tahun depan aja Pak, dia bilang gitu. Batin saya, emang kamu tahun depan masih hidup? Batin saya begitu. Dia kok GR itu loh, seolah-olah itu tahun depan masih hidup. Tahun depan lagi saatnya pelunasan, enggak melunasi lagi. Masih alasan yang sama. Orang tuanya yang menguatkan, Pak Ustadz, soalnya anak saya itu masih belum selesai kuliah, masih terlalu muda. Jadi memang ada orang yang belum mau berangkat haji itu karena dirinya merasa belum pantas karena umurnya. Nah, kalau ada orang yang belum berangkat haji kok alasan karena soal umurnya belum pantas, maka kepada orang ini kita harus beritahu bahwa kamu jangan GR kalau masih muda itu kemudian panjang umur ya. Karena umur itu bukan memenang kita. Terlalu banyak orang yang sudah tua tapi nggak mati-mati. Bilang aja gitu ya, sudah tua tapi nggak mati-mati. Yang masih muda, baru SMA, baru semester 1 kecelakaan mati, sakit mati. Jadi kalau ada di antara jenengan duitnya sudah ada, jangan nunda-nunda untuk daftar haji. Karena apa? Yang akan terjadi di depan itu kita nggak tahu. Jangan-jangan naudzubillah stroke, akhirnya nggak bisa kemana-mana. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Yang kedua, ada orang yang belum haji itu alasannya belum pantas karena perilakunya masih amburadul. Ini Pak Kabar ya. Monggo Pak Kabar dulu.
Ada orang yang sampai sekarang ini belum mau daftar haji karena dia merasa perilakunya itu belum baik. Sholatnya harusnya 5 kali, masih baru 3 kali. Itu pun kalau ingat. Kemudian tradisi malam minggu itu celegu-celegu masih belum bisa meninggalkan. Jadi setiap malam minggu mesti di rumahnya itu banyak botol ya. Terus gini-gini ya. Yang wanita karena dia itu masih belum nyaman pakai kerudung. Nanti kalau saya haji terus pulang harus pakai kerudung, aduh, sumpah gitu ya. Jadi karena merasa tingkah lakunya ini belum baik, dia nunda-nunda pergi haji. Malah pikirannya gini, nanti kalau saya haji kan berarti sudah nggak bisa minum lagi, katanya dia. Sehingga dia emang ya, lebih baik saya belum haji biar bisa menikmati. Ada perilaku yang tidak baik. Kalau ada orang di tetangga kita yang tidak mau pergi haji alasan karena tingkah lakunya belum baik, maka harus kita beritahu. Justru karena tingkah lakumu itu belum baik, maka berangkat haji. Karena apa? Dosamu yang numpuk nanti ketika tanggal 9 di Padang Arafah, asal mulutnya mau bunyi astagfirullahaladzim, itu dosanya diampuni. Soal pulang haji belum pakai kerudung nggak apa-apa kalau nggak malu gitu. Nggak apa-apa, sudah biar aja. Pulang haji belum pakai kerudung, nanti tetangga kan bilang, Bu aja rambutnya bagus ya, gitu nanti. Lama-lama kan dia ngeri. Pulang haji kencing di pinggir jalan berdiri. Pak Haji baru kencing ya, gitu. Lama-lama dia kan akan berubah. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya banyak dosa, jangan dijadikan alasan untuk tidak pergi haji. Orang ini karena ketika manasik mendengar siapa yang berangkat haji di rumah sering memukul orang, maka di sana akan dipukul katanya. Maka orang ini jadi ngeri, aduh, lah saya tiap hari mukul orang, daripada haji malah bagak belur diajar malaikat. Akhirnya dia bilang, raka haji rapatean. Dia bilang begitu. Yang ketiga, saya ini mau saya tujukan kepada dua. Yang satu kepada bapak ibu yang belum haji, nanti yang terakhir untuk yang mau berangkat haji. Nah, kepada yang belum haji ini sekarang mau saya sampaikan, kenapa ada orang hingga hari ini belum haji? Penyebab berikutnya adalah, dan ini kelihatannya yang paling banyak, yaitu belum tersedia uang dana. Belum tersedia dana. Ketika ditanya, bro, kamu dulu kok sampai sekarang belum haji? Dia jawabnya gini, gimana ya, belum panggilan, katanya gitu. Menurut ibu-ibu tepat ya kalau dia menjawabnya itu karena belum panggilan? Belum panggilan gimana ya? Padahal panggilan haji itu sudah dikumandangkan sejak 3.700 tahun yang lalu. Jadi jangan bilang belum ada panggilan, panggilan sudah. Kita bilang, jangan bilang belum ada panggilan, sudah dipanggil, paling kamu belum niat. Dia bilang gini, niat sudah loh, tapi gimana ya kalau memang belum ada panggilan? Kalau dia bilang sudah niat, maka kita harus bertanya, orang itu kalau niat ada tanda buktinya. Orang niat wudu itu harus sudah dipegang air, keran dibuka, sambil mengucap nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Jadi niat wudu itu ada buktinya membasuh wajah. Niat sholat. Niat sholat itu ada buktinya, yaitu menghadap kiblat, mulutnya mengucap
usolli fardhul maghribi salah sarokaatin mustaqbilan kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, ada buktinya. Allahu Akbar. Niat puasa ada buktinya. Dia mengucap nawaitu somagodin, besoknya nggak makan minum. Pendek kata, niat itu ada buktinya. Coba sekarang tak iseng aja ya, iseng, mohon maaf, iseng-iseng aja. Ibu-ibu sudah niat pergi haji atau belum? Sudah. Sudah niat apa belum? Sudah niat ya. Kalau sudah niat ada buktinya. Bukti orang niat pergi haji adalah dia membuka tabungan haji. Itu. Jadi kalau belum membuka tabungan haji kok bilang niat, itu mohon maaf, namanya itu pret. Apa pret itu? Ngapusi, ya, ngapusi. Ya. Bilang sudah niat kok belum buka rekening haji, rekening tabungan haji. Bukan rekening, kalau rekening tabungan haji itu nggak ada ATM-nya. Nggak ada ATM-nya. Kalau yang kita miliki BRI Mandiri itu tabungan apa namanya? Tabungan pribadi reguler ya, bisa diambil pakai ATM. Kalau tabungan haji nggak bisa diambil pakai ATM. Tabungan haji kok diambil pakai ATM, nggak bisa. Jadi supaya kita tercatat orang yang sudah niat pergi haji, buka rekening tabungan haji. Terserah berapa. Berapa ya minimal kalau nabung haji? Berapa? 100.000. Yang penting itu tunjukkan di hadapan Gusti Allah sudah buka rekening. Itu dulu. Biar kelihatan niatnya. Nah, kalau sudah buka rekening haji, baru nanti Gusti Allah akan ikut campur. Kalau nggak percaya jenengan silahkan buktikan. Bener. Buka rekening haji, masukkan uang 200.000. Kok 2 bulan nggak ditambah-tambah, uang yang di bank itu menangis dia. Ya Allah, kami kok hanya 200.000 terus. Ya. Moga-moga majikan saya lancar rezekinya. Nanti bisa nambah, bisa nambah. Nah, percaya buktikan. Bilalah nanti ya, kalau jenengan sudah nabung haji, buka rekening, itu rezekinya lancar. Orang yang dulu privat, wah ngajarnya kemana-mana, pagi, siang, sore, malam. Yang dukun pijet, wah pijetnya laris kemana-mana. Kalau udah buka rekening haji, yakin dengan itu. Orang yang kerjanya bengkel motor itu dilarang setiap motor lewat depan bengkel itu langsung rusak gitu ya. Jadi berjubel yang mau. Bahkan orang yang kerjanya itu tukang gali kubur itu dilarang ya. Banyak rezekinya itu. Penek aja rezeki itu. Kemarin sana, kemarin sini, kemarin sana. Jadi gali kubur itu dapat rezeki yang banyak. Dengan catatan sudah buka rekening haji. Nah, setelah buka rekening haji, jenengan belum akan mendapatkan nomor porsi kalau belum uangnya berjumlah 25 juta. Yang ke depan nanti akan ditambah, nggak hanya 25 juta. Jadi kalau jenengan nabungnya baru 15 juta, itu baru tabungan haji belum bisa antri. Bagaimana caranya biar dapat antrian? Bismillah, nek harus utang ya utang. Utang untuk apa? Biar dapat 25 juta terus dapat antrian. Kalau belum dapat antrian, ya belum dicapai untuk diantrikan dulu. Tabungan haji sudah ada 10 juta, biar 25 juta, utang berapa? 15 juta. Lah nanti tetangga jenengan ada yang mau memprotes. Mbak Yu, haji itu kan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah maksa-maksa berangkat haji kok utang. Dia akan bilang gitu nanti. Hei bro,
Haji itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah maksa. Pergi haji kok utang. Kalau aku ya mendingan nggak usah daripada utang. Kalau ada kawan kita yang bilang begitu, jenengan tak kasih password jawabannya. Kalau ada orang yang bilang mau pergi haji kok utang, segera kita jawab, bro, saya ini hutang 15 juta bukan untuk pergi haji. Saya itu hutang untuk mendaftar haji. Jawabannya begitu. Saya hutang 15 juta itu bukan untuk pergi haji, tapi untuk daftar haji. Betul apa betul? Untuk daftar. Berangkatnya kapan? Kalau yang sekarang daftar itu berangkatnya 28 tahun lagi. Jadi kalau ketika mendaftar umurnya 80 tahun ditambah 28 berapa? 100. Biasanya umur 108 itu mati biasanya. Kalaupun nggak mati, berangkat usia segitu, sorong. Berangkat haji usia tua itu, kuatirnya nanti jenengan kalau ya. Repot. Kenapa repot? Kalau sudah tua itu menghafal jalan nggak bisa, ngangkat koper nggak kuat. Setiap mau ke masjid pulangnya mesti kesasar. Apalagi masjid. Dari kamar itu keluar mau ke toilet, masuk toilet selesai mau balik kamar itu kesasar terus. Ini pakai yang umur 86 tahun ini kalau mau masuk kamar selalu kesasar. Yang aneh kesasarnya mesti masuk kamar perempuan terus. Tapi kalau haji itu masih muda, enak, bener enak, cekatan gitu. Kapal gampang, jalannya bisa menikmati. Jadi yang tadi saya mau matur bahwa kita hutang bukan untuk berangkat haji, tapi untuk mendaftar. Mendaftar sekarang, berangkatnya 28 tahun lagi. Nah, berarti tahun berapa? Piro, 223 ditambah 51. Kalau sekarang mendaftar, nanti berangkatnya tahun 2051. Nah, saat itu ketika jenengan berangkat naik bis ke Surabaya atau pesawat ke Surabaya, dilepas oleh tetangga, hutangnya sudah lunas. Berarti terbukti dia hutang bukan untuk berangkat haji, tapi untuk mendaftar haji. Wes bismillah. Ini hari apa ini? Hitungan ya. Besok hari Senin, ibu-ibu yang belum daftar bisikan pada suaminya sambil tidur, ya. Jari kanan masukkan ke telinga suami, utek itu, sambil bilang, Mas, enaknya ayo udah daftar. Sudah. Senin pagi datang ke bank, bawa duit berapa punyanya, daftar, buka buku tabungan haji. Saat itulah nanti jenengan rezeki itu akan tambah. Lalu yang terakhir, pesan untuk yang belum haji, daftar haji nggak usah nunggu jadi orang kaya, nggak usah. Ada orang mendaftar haji nunggu kaya dulu. Kenapa nggak usah nunggu jadi orang kaya? Karena bisa jadi kita ini nggak berangkat jadi orang kaya. Ibu kalau pakai kamera di sini dia tuh wajahnya lemes-lemes semua itu. Artinya apa? Nggak usah nunggu jadi orang kaya. Belum karuan kita jadi orang kaya. Tapi ada jawaban yang paling mantep kenapa pergi haji gak usah nunggu jadi orang kaya. Karena banyak orang yang sudah kaya sampai mati gak pergi haji. Saya pernah takziah, tamunya banyak, menantunya datang, cucunya datang, rumahnya tingkat, mobilnya bagus, meninggal, dia belum haji. Dalam hati saya, lah yo bondone gopo ya.
Harta segitu banyak kok sampai mati belum haji. Kenapa pergi haji gak usah nunggu jadi orang kaya? Di samping banyak orang kaya sampai mati tidak haji, sebaliknya banyak orang yang pergi haji tapi ternyata dia bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Tadi Pak Ustaz siapa asmanya? Teddy. Pak Sarjono. Kita sepakat lah kalau Pak Sarjono kan dipalangi nang main paling orang sugih. Iya. Tapi nyatanya pergi haji. Ini masih mendingan sterak ya, potongannya bagus ya. Ya. Saya itu pernah datangi syukuran haji. Subhanallah, saya memang nentes waktu itu ngerebus milih. Karena apa? Yang mau berangkat haji itu mengadakan syukuran gelar tikar di gang itu. Terus program peksa memang syukuran malam-malam dan pengajian dikasih soto. Nah soto ini duduknya adem, kuahnya itu dingin, laminya itu bihun itu jadi kayak makan senar rasanya. Iya. Sambil saya makan soto yang dingin kayak makan senar itu, tapi dalam hati ya Allah terbukti hambamu ya. Orang yang pergi haji tidak semua orang kaya. Begitu rumahnya. Dia jualan kunir yang aqua bekas, terus minum jamu yang ada kunyitnya itu loh. Jamu kunir asam. Kunir asam. Kunir asam. Kerjanya begitu. Tapi yang pergi haji. Jadi jenengan akan terpaksa harus percaya kalau ada berita yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berangkat haji itu orang kaya. Jadi sekarang bismillah, sugi kaya ngopo nek mati bondo ora digowo. Nek mati kok bondo digowo kasihan bagian kifayah punya APV itu dikubur. Nah, habis kuburannya. Jadi dari yang tadi saya sampaikan mana yang bisa ditangkap, saya hanya punya bayangan nanti malam bapak yang punya istri, ibu yang punya suami tidur bareng berbisik rembukan. Besok Senin Bismillah buka rekening tabungan. Gusti Allah akan menurunkan rezeki yang tidak terkira-kira. Amin. Nah itu saja. Sekarang yang bab kedua untuk yang mau berangkat haji. Orang yang mau berangkat haji ini harus besar hatinya, jangan sampai stres dibayang-bayangi oleh kumpulan doa yang sakit-templing. Yang bisa ngaji berapa orang ini? Yang bisa baca Al-Quran? Jadi nanti Kementerian Agama bagi buku manasik itu jangan tertulis. Itulah doanya penuh itu. Panjang-panjang meneng. Pandel. Naik kendaraan doa, roda berputar doa, turun doa, lihat Mekah doa, masuk masjid doa, keluar masjid doa, lihat Ka'bah doa tok itu. Akhirnya lihat buku manasik haji kumpulan doa dia itu berat. Solusinya gimana? Ini betul ibu yang cerdas yang bertanya solusinya gimana? Tadi saya nggak ikuti ada lagu yang dibintangan dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah bermalam di Mina melontar 3 jumroh dari Arafah ke Musdalifah bermalam di Mina. Jadi haji itu pindah-pindah dari Arafah ke Musdalifah ke Mina 3 hari atau 2 malam, terus ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i selesai. Jadi haji itu adalah pindah-pindah tempat.
Nah, yang saya mau sampaikan, haji itu yang penting fisiknya bergerak dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumroh. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, mogalah ibadah haji mabrur. Jadi haji itu pindah-pindah tempat, yang penting fisiknya bergerak. Nah sekarang jenengan tak kasih bocoran. Kalau sholat baca Fatihah hukumnya wajib nggak? Wajib. Sholat nggak baca Fatihah nggak sah. Wajib. Tahiyat akhir wajib. Tapi di dalam ibadah haji, saya berani dibuktikan, tidak ada satupun doa haji yang hukumnya wajib dibaca. Kalau nggak dibaca terus hajinya nggak sah, nggak ada. Lihat itu semuanya hukumnya sunnah. Dari doa-doa yang hukumnya sunnah itu, doa yang paling top markotop adalah doa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau sudah dapat itu sudah cukup. Sudah. Itu namanya doa satu jagat. Ya kalau yang bisa baca sambil tawaf silahkan dibaca. Tapi kalau nggak bisa mutri kaprah cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu cukup. Nah kalau nanti mau berdoa kan bukunya banyak tebel. Ya sudah. Buku tabungan buku manasik haji itu taruh di sini. Ya Allah, yang saya kempit ini perjalanan saya. Malaikat langsung searching. Langsung ya. Jadi doanya bagaimana? Ya Allah, yang saya kempit ini permohonan saya. Itu kan nanti searching. Iya, searching. Dicari. Semua. Wah, jangan-jangan dipraktikkan benar. Tapi yang penting pokoknya jangan dibebani oleh panjangnya dan banyaknya doa-doa. Nah nanti kalau jenengan pulang kan banyak tamu, terus minta doa kecil. Ya, kenapa kecil? Kalau ada tamu datang haji mohon doa sudah langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti paling yang protes Pak Anies kok Rabbana tok. Kalau Pak Anies protes kok Rabbana tok, jawabnya gini, ini Rabbana yang dari Mekah gitu. Rabbana dari Mekah. Lalu yang terakhir, jadi saya hanya mau ngatur jenengan gak usah terbebani oleh banyaknya doa, karena semuanya itu hukumnya sunat. Sunat yang paling top doa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tenang saja. Yang penting fisiknya harus bergerak. Nah yang terakhir, kopernya sudah terima belum? Sudah. Isinya apa? Kosong. Memang Al-Quran memerintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Orang yang mau haji harus membawa bekal. Ini harus bawa bekal. Biasanya bekalnya itu bumbu pecel, ya, super mie, terus apa lagi, lombok kering, ya, sambel, biasanya begitu. Minyak ores, macam-macam ya. Jamu kuat mungkin.
Yang seperti itu boleh dibawa karena memang berbekal. Tetapi perhatikan ayatnya, wa khairu zadi at-taqwa. Bekal yang paling top itu adalah takwa. Jadi nanti kopernya itu 20% isinya pakaian-pakaian dan obat-obatan, 80% isinya takwa. Apa takwa itu? Takwa bagi orang yang mau berangkat haji adalah nomor 1, dan saya hanya menyebut 2 saja biar setengah 11 selesai. Bekal takwa yang nomor 1 adalah kalau sudah haji itu mengedepankan prasangka baik. Ya, istilahnya husnudzon, prasangka baik. Jangan sebentar-bentar berprasangka buruk. Apalagi nanti satu kamar, ibu bawa duit, taruh di mana ya? Taruh di sini, teman itu nanti lihat. Taruh sana pasti orang itu ngambil. Kalau di rumah sukanya ngutil. Harus berprasangka baik dengan teman sendiri, apalagi dengan pemerintah Arab Saudi. Harus berprasangka baik. Sebab kalau berprasangka buruk, nanti yang ada keburukan-keburukan. Sekarang beruntung jamaah haji itu makan 3 kali. Zamannya Pak Anies dulu nggak dapet ya, masak dewe. Dari rumah bawa jerigen isinya beras gitu ya. Tempo dulu begitu. Lama-lama diberi tanggungan makan siang dan malam. Sekarang ini sarapan pagi, makan siang, makan malam jenengan sudah disiapkan. Memang biaya yang diterima di Surabaya apa namanya, living cost itu jenengan nanti hanya menerima 3.030.000 rupiah. Jadi tidak dihitung real. Karena kita akan diservis makan di sana, kedepankanlah berprasangka baik. Jangan nanti jenengan ibu-ibu ini sampai di maktab nanti kan diberi nasi kotak. Begitu dibuka nasi kotak jangan ikan laut. Lah nasi kotak apa lo dibilang ikan laut. Kebetulan pas buka itu dapat ikan laut yang kepala dan matanya itu lucu-lucu melihat kita. Kalau ada jamaah haji, ini dengan giling-giling inget tuh. Ada jamaah haji sampai Mekah mendapat nasi kotak, begitu dibuka kok bilang ikan laut. Sejak saat itu makanan menjadi tidak enak. Pasti. Kenapa nggak enak? Kalau kita udah bilang Kalau makanan sudah tidak enak, pasti kita nggak mau makan. Kalau sudah nggak mau makan, tinggal nunggu sakitnya. Nah, kalau sudah sakit itu hanya 2 kemungkinan dong. Nah, mari dan mati. Alhamdulillah. Iya. Kalau nggak waras ya 12 gitu. Teman lain panen pahala ke Masjidil Haram, jenengan di kamar gitu. Ada obat. Jauh-jauh bayar orang-orang hanya mau Kenapa dia sakit? Karena nggak makan. Kenapa nggak makan? Karena makannya dianggap tidak enak. Jadi berarti nanti begitu masuk asrama haji Surabaya, makan prasmanan, begitu dibuka masuk itu kalau udah disemprot pakai abang enak, maka jadinya enak. Berprasangka baik. Protes boleh kepada petugas. Itu nanti petugasnya Haji Juhan. Ini ya. Oh jenengan mana? Oh Bandung ini ya. Satu hotel. Oh nanti di sana satu hotel. Ini pesawatnya berbeda ya. Ya. Itu lihat tuh orang itu ya. Ganteng ini. Ya. Ini kalau bagus siapa? Oh Pak Imam Syafi'i dari Buleleng. Yang Bandung nanti yang urus namanya Pak Imam Syafi'i dari Buleleng. Kalau Denpasar
adik kandungnya Haji Mundir, ada yang Haji Mundir, Mas Ibnu namanya, Mas Ibnu. Jadi yang terakhir saya mau mengatur kepada jamaah haji, kedepankan prasangka baik, jangan berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk semuanya menjadi buruk. Kepada petugas boleh protes, boleh, tapi caranya yang baik. Jangan rempul-rempul, protes rempul-rempul, ototnya gede-gede keluar. Capek. Setelah begitu biasanya pingsan biasanya. Kalau protes gimana caranya? Haji Juhan mengumumkan jamaah haji agar siang jam 11 siang untuk diberangkatkan ke Arafah. Nah sampai jam 12 kok bisnya belum datang, kan berarti belum jadi. Caranya protes begini, Haji, tadi Bapak bilang katanya jam 11 berangkat, tapi kok ini sudah jam 12 bisnya belum datang. Mari kita urus bersama-sama gitu. Mari kita urus bersama-sama. Protesnya sebenarnya boleh. Kenapa sering jadi masalah? Karena protesnya tidak ikhlas, mendiskreditkan petugas, mengecilkan petugas, ya, nyalahke. Protes boleh dengan cara yang baik. Nah, siang ini kita hadir bersama-sama. Tujuannya yang pertama adalah kita doakan Bapak Ibu yang mau berangkat ini berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Di sana senantiasa sehat walafiat, bisa menyempurnakan semua proses ibadah haji. Bapak Ibu yang sekarang belum haji, bismillah diamini semuanya dimudahkan untuk berangkat haji. Amin. Baik, ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Tadi Pak MC-nya sing donga sapa? Ada ya? Ya, ada petugas juga. Terima kasih, mohon maaf pada saatnya nanti kalau jenengan diajak pesta, ya kan ada pesta di sana. Pesta itu artinya tipis-tipis, yang penting matang. Jadi jangan sampai ngambil nggak habis, memang tipis-tipis yang penting. Namanya pesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.